Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah masuk pada bab yang keempat, yaitu adab seorang pengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Pada pertemuan kemarin kita telah sampai pada perkataan Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah. Kita ulangi sedikit tentang perkataan Imam Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah tentang keikhlasan. Al-ikhlasu yang dinamakan ikhlas adalah istiwa'u af'alil abadi fi dhahiri wal batin. Yang dinamakan ikhlas adalah samanya perbuatan hamba ketika nampak atau ketika dilihat oleh banyak orang di keramaian orang, wal batin, atau ketika tersembunyi tidak nampak oleh manusia yang lain. Jadi sama, kualitas ibadahnya itu sama. Mau dilihat atau tidak dilihat oleh orang, dia tetap istiqomah dalam amalannya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan perkataan wa an Dhunnuni rahimahullah ta'ala qala, dan dari Dhunnun rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, qala, berkata, salasun min alamatil ikhlasi, ada 3 tanda dari tanda-tanda keikhlasan. Jadi keikhlasan itu ada 3 tanda. Yang pertama, istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammah, yaitu samanya antara pujian atau celaan dari manusia, dari publik. Jadi sama, ibadahnya itu sama, atau amalannya itu sama, mau dipuji ataupun tidak dipuji, dia tetap istiqomah dalam amalannya, melakukan amalan. Bahkan ketika dicela tidak kendor, dia tetap melakukan amalannya. Misalnya contoh, rajin sholat malam. Ketika para pengabdian sudah membangunkan, selalu anak ini yang tidak ada di kasurnya, sudah tidak ada. Kemana ini? Oh, pasti dia sholat malam. Kemudian satu kamar, ayo kita bully itu si Anu suka sholat malam kayaknya. Si A itu kayaknya sering sholat malam, kita bully aja. Biar enggak rajin sholat malam lagi. Dibully. Oh, sealim ya. Wah, alim ya. Awas minggir, orang alim lewat. Dia tetap tidak kendor, tidak terpengaruh, tidak baper, biasa, slow, santai, tetap fokus, kemudian tetap istiqomah dalam amalannya, tetap berada di jalan kebenaran. Seperti itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mal, dan dia itu
berusaha untuk lupa atau melupakan, bahkan untuk melihat-lihat amalan yang telah dikerjakan. Ya, jadi yang kedua ini cirinya adalah, tandanya orang ikhlas adalah dia itu lupa terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan. Dia tidak ingin mengingat-ingatnya lagi. Dia lupa. Apabila dia masih mengingat-ingat amalan-amalan yang telah dilakukan, ya, maka ini bukan termasuk tanda keikhlasan. Ya, mengingat-ingat ketika mau tidur, tadi aku baca Quran di teras masjid, kira-kira ada yang mendengarkan enggak ya? Kira-kira Pak Arif udah dengar bacaanku enggak yang bagus? Nah, seperti itu. Itu bukan tanda-tanda ikhlas. Diingat-ingat lagi. Oh iya, kemarin aku sedekah. Aku ngasih temanku buat buka puasa. Kira-kira dilihat enggak ya sama teman yang lain? Biar aku disebut dermawan. Nah, diingat-ingat kemarin. Ya, seperti itu. Itu bukan tanda keikhlasan. Akan tetapi tanda keikhlasan adalah lupa terhadap amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara tiga tanda keikhlasan adalah waqtida'u thawabil a'mali fil akhirah, dan selalu mengharapkan atau menuntut, hanya mengharapkan pahala perbuatannya itu di akhirat. Ya. Jadi tanda keikhlasan adalah dia hanya mengharapkan balasan di akhirat saja, tidak ingin mengharapkan balasan di dunia. Yang dia harapkan adalah ganjaran dari Allah semata, bukan balasan dari orang lain, entah itu pujian atau sanjungan dari orang lain, ya. Tidak itu yang diharapkan. Nah, tiga tanda ini mari kita usahakan untuk kita tanamkan di hati kita. Kita praktek terus, kita berusaha untuk menanamkan tiga tanda ini di dalam diri kita, supaya keikhlasan kita itu sempurna, ya. Yaitu yang pertama tadi apa? Yang pertama, ya, samanya antara pujian dan celaan dari manusia. Sama, ibadahnya itu tetap sama. Kemudian yang kedua, ya, melupakan amalan-amalan yang telah dikerjakan, tidak diungkit-ungkit, ya, tidak diingat-ingat lagi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tanda yang ketiga, ya, selalu mengharapkan balasan di akhirat saja, tidak menginginkan balasan di dunia. Nah, ini tanda keikhlasan. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, dan dari Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu. Ya, ini rahimahullah, dia termasuk imam yang sangat terkenal, yang dahulunya dia adalah seorang perampok. Saya bawakan di sini kisah tentang Imam Fudail ibn Iyad. Ya. Nama lengkapnya adalah Fudail ibn Iyad, yaitu Fudail ibn Iyad bin Mas'ud bin Bishr At-Tamimi Al-Yarbu'i. Kunyah beliau atau biasa dipanggil dengan Abu Ali, ya. Punya anak namanya Ali, makanya di sini dipanggil Abu Ali. Dahulunya dia adalah seorang perampok, ya, seorang perampok yang terkenal, sangat kejam. Fudail ini orangnya kuat,
orangnya sangat kuat. Ketika merampok, dia terkadang tidak perlu membutuhkan teman, ya. Dia tidak ingin mengajak rombongannya sesama perampok. Kalau ingin mendapatkan harta perampokan yang banyak, dia ingin sendirian. Dan ketika dia merampok, dia tidak memberikan kesempatan orang yang dirampok. Biasanya kan nyawa atau harta, ya. Kalau harta kamu boleh apa? Boleh pergi. Kalau nyawa ya dibunuh. Tetapi Fudail bin Iyad ini ketika merampok tidak pandang bulu, harta serahkan dan kamu mati, ya. Supaya apa? Ketika sudah dibunuh tidak melaporkan ke orang lain, ya. Seperti itu Fudail bin Iyad. Ketika merampok dia tidak pandang bulu, tidak ada rasa iba. Pokoknya harta berikan dan kamu akan kubunuh, ya. Seperti itu. Sangat ditakuti. Sendirian bisa merampok segerombolan kafilah dagang. Itulah Fudail bin Iyad, sangat terkenal sekali. Kemudian pada suatu malam Fudail bin Iyad ketika berada di suatu tempat, ya, melewati rumah-rumah, dia ingin mengintip seorang perempuan, ya, mengintip perempuan. Kemudian ketika memanjat tembok, dia tiba-tiba mendengar seseorang membaca Al-Quran, ya. Seseorang baca Al-Quran, entah seseorang sedang sholat malam atau yang lainnya. Ada orang membaca Al-Quran dan terdengar oleh Fudail bin Iyad ketika memanjat tembok. Ayat yang dia dengar, yang dibaca oleh orang itu adalah surat Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dan tunduk hatinya mengingat Allah, ya. Fudail ini orang yang muslim, ya, orang yang muslim dan beriman, ya, muslim, dan dia yakin ada Allah, tetapi dia suka bermaksiat, merampok, ya. Ketika dengar ayat ini, belumkah datang, ya, bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk taat kepada Allah, ya, dan selalu mengingat Allah, ya. Kemudian Fudail ketika itu berhenti, turun. Kemudian dia langsung menjawab, bala wallah, demi Allah, tentu wahai Allah, sekarang juga aku bertaubat. Malam-malam bingung mau kemana ini. Akhirnya dia sambil merenung, dia memilih untuk beristirahat di rumah kosong, ya, di rumah kosong, ya, di padang pasir itu ada rumah yang tidak terpakai, yang rusak, bangunan yang rusak. Kemudian dia di situ, dia memilih untuk istirahat sejenak di situ, istirahat malam hari di situ. Ketika merenung, terdengar ada rombongan yang lewat dan berhenti di dekat bangunan itu. Fudail bin Iyad itu mendengar percakapan para rombongan itu. Kita berhenti di sini atau lanjut? Karena kalau kita lanjut, jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang nantinya di sana ada Fudail bin Iyad dan kita akan dirampok. Bagaimana ini? Nah, berunding di situ. Kemudian Fudail bin Iyad semakin bertambah rasa keinginannya untuk bertobat. Astagfirullah.
Ya Allah, aku telah mengintip seorang wanita. Aku hendak mengintip seorang wanita. Dan ternyata di luar sana ada manusia yang takut karena aku. Ya. Karena aku sudah terkenal seorang perampok, ternyata manusia pada takut. Fudail bin Iyad tidak mengira kalau dia sangat ditakuti oleh orang-orang. Ya. Dia tidak mengira. Ya. Akhirnya apa? Kemudian setelah mendengar itu, dia berniat untuk bertaubat. Kemudian dia menemui orang tadi dan menghampiri mereka. Akulah Fudail bin Iyad dan aku sekarang bertaubat. Ya, pada saat itu Fudail bin Iyad berkata, Ya Allah, sungguh aku telah bertaubat kepadamu, dan aku jadikan taubatku ini dengan tinggal di Baitul Haram di Makkah. Dia memilih memfokuskan diri untuk tinggal di Makkah. Dia menuntut ilmu, dia fokuskan dirinya untuk thalabul ilm, menuntut ilmu agama dari nol. Ya. Belajar nahwu, shorof, atau belajar mustalah hadis sampai ilmu tingkat tinggi dia pelajari. Ya. Dengan keikhlasan taubatnya itu, akhirnya apa? Allah berikan ganjaran yang besar kepada Fudail bin Iyad, dan dia terkenal sebagai orang yang paling hikmah lisannya. Dia paling merasuk ucapannya. Ya. Ketika dia mengeluarkan kata-kata hikmah, ya, kata-kata hikmah, seluruh manusia terkagum dengan dirinya. Ya. Itulah ganjaran yang Allah berikan, dan dia termasuk ulama yang sangat khusyuk, yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah murid dari Imam Fudail ibn Iyad. Itulah bagaimana perjalanan Fudail ibn Iyad dari seorang yang dahulunya seorang perampok menjadi seorang ulama. Ini bukti kejujuran dia dalam bertaubat. Ketika kita benar-benar berazam, bertekad untuk jujur kepada Allah, ya, ingin mendapatkan sesuatu kebaikan, maka Allah akan berikan bahkan lebih besar dari apa yang kita harapkan. Sebagaimana kisah Fudail ibn Iyad. Ya. Ini adalah kisah yang sangat inspiratif bagi kita, ya. Patut bagi seorang penuntut ilmu untuk dicontoh. Baik, itu adalah kisah dari Fudail ibn Iyad. Berkata, ya, ini ucapan Fudail bin Iyad tentang keikhlasan. Imam An-Nawawi menukilnya. Ya. Tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia itu merupakan riya. Ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu adalah riya. Jadi contohnya ketika kita melakukan aku mau sholat sunnah, nah, kemudian wah kok banyak teman-teman di situ, nggak jadi, nanti dibilang riya, nanti dibilang so alim. Nah itu riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan amalan karena manusia, berbuat suatu amalan karena manusia itu syirik. Berbuat amalan atau melakukan amalan soleh karena manusia ingin dipuji atau yang lainnya, ingin dilihat supaya dianggap orang yang rajin, itu adalah syirik. Ya. Wal ikhlasu, adapun ikhlas, ya, kata Imam Al-Fudail bin Iyad, an yu'afiyakallahu minhuma, dan ikhlas adalah ketika kamu dijauhkan dari keduanya, ya, dijauhkan dari sifat tadi, meninggalkan amalan
karena manusia dan beramal karena ingin dilihat oleh manusia. Itu kata Fudail bin Iyad. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amalan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan, yang sudah sering kita lakukan, kebiasaan kita, jangan pernah kita meninggalkan hanya karena takut dilihat oleh manusia. Jangan, tetapi lakukan terus. Jaga keikhlasan, kuatkan keikhlasan, ya. Jangan wah, di situ ada teman saya, nanti saya kalau ketahuan sering sholat duha, nanti saya dijuluki orang yang rajin, sok rajin. Kemudian akhirnya tidak melakukan sholat duha, ya. Ini riya. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan sebelumnya, bahwasanya apa? Ciri-ciri keikhlasan tadi apa? Istiwa'ul madhi wa dzammi minal amah, ya, samanya antara pujian dan celaan dari publik sama. Jadi amalannya itu sama, keistiqomahan amalannya itu sama. Tidak terpengaruh dengan ucapan manusia. Baik dipuji maupun dicela, tidak baper. Ya. Memfokuskan amalannya hanya untuk Allah semata. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan wa an Sahlin At-Tustari rahimahullahu taala, dan dari Sahl At-Tustari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, qala, berkata, nadharal aqyasu fi tafsiril ikhlas. Nadharal aqyasu, orang yang aqyas, orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas. Al-aqyas itu jamak dari kayyisun, ya. Kayyis itu cerdas. Kalau aqyas berarti orang-orang cerdas, maksudnya orang-orang yang cerdas, ya. Ya, kaf, ya dan sin, bukan kisun. Kalau kisun itu kresek, ya, kresek kantong, kisun, ya, kresek uang atau kresek apa ya. Ya. Tapi bacanya kayyisun. Kayyisun itu orang yang cerdas, ya. Nadharal aqyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas memandang tentang tafsir ikhlas. Jadi orang-orang yang cerdas itu memiliki pandangan tentang tafsiran ikhlas. Falam yajidu ghaira hada, dan mereka tidak mendapatkan tafsiran ikhlas kecuali ini, kecuali yang akan kita bacakan nanti. Jadi orang-orang yang cerdas itu memiliki tafsiran ikhlas sendiri. Yang dimaksud ikhlas oleh orang-orang yang cerdas adalah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Yaitu hendaknya harakatuhu, gerak-geriknya, wa sukunuhu, dan diamnya, fi sirrihi, baik sendirian, wa alaniyatihi, atau di keramaian orang, lillahi ta'ala wahdah, hanya diniatkan untuk Allah semata. Ya, jadi gerak-geriknya maupun diamnya, ya, ketika sendiri ataupun di keramaian orang, lillahi ta'ala wahdah, hanya Allah, hanya untuk Allah semata. Amalannya, ya, zikirnya atau nangisnya dia di sepertiga malam yang terakhir, ya,
menangis, menangis. Terkadang ada seorang santri ya, saya pernah menemukan waktu mondok dulu, waktu mondok, tiba-tiba ada yang nangis tidur satu asrama itu, kok ada yang nangis gitu. Ternyata habis sholat dia duduk nangis, entah mengapa. Ya. Terkadang ada juga, entah mungkin minta uang atau kehabisan uang, akhirnya minta uang sama Allah. Terkadang ada orang yang menangis. Nah, nangisnya itu atau diamnya dia, gerak-geriknya dia, baik di keramaian maupun di kesendiriannya, hanya untuk Allah semata. Hanya untuk Allah semata. Baik terlihat maupun tersembunyi, amalannya hanya untuk Allah semata. La yumajizuhu syai'un, tidak tercampuri oleh sesuatu. La yumajizuhu syai'un, tidak tercampuri oleh sesuatu. La nafsun wala hawa wala dunya, baik tercampuri oleh hawa nafsunya ataupun keinginan-keinginan dunia. Ya. Itulah tafsiran ikhlas bagi orang-orang yang cerdas, yaitu gerak-geriknya, amalannya, wasukunuhu atau diamnya, zikirnya, fi sirrihi wa alaniyatihi, di kesendiriannya atau di keramaiannya, lillahi ta'ala wahdah, hanya untuk Allah semata, tidak dicampuri dengan keinginan hawa nafsu atau keinginan dunia, ya, tidak menginginkan pujian atau balasan dari manusia. Ya. Wa an Sarri radhiyallahu anhu qala, dan dari As-Sarri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, qala berkata, la ta'mal linnasi syai'an, janganlah kamu melakukan amalan karena manusia. Janganlah kamu melakukan sesuatu karena manusia. Nah, baik. Abiyu, diam. Mana bukunya? Zidan, itu buku atau buku gambar? Ditulis akhi. Ini penting tentang keikhlasan ya. Ditulis. Menulis adalah kebiasaan para ulama dahulu. Ya. Kenapa mereka menulis? Karena terkadang selain kitab, mereka membawa kertas sendiri, catatan sendiri. Karena ada faedah-faedah baru yang dia belum ketahui. Ketika ada faedah baru yang dia dapatkan dari gurunya, dia tulis di buku, di kertas sendiri, seperti itu. Ya. Makanya para ulama zaman dahulu ketika menjadi santri, dia benar-benar menjaga adabnya, tidak menyanyiakan kajian atau halaqah yang dia ikuti. Ya. Allah berikan ganjaran kepada mereka, ya, yaitu pemahaman tentang agama, sehingga mereka dipercaya oleh manusia untuk dijadikan seorang guru. Ya. Baik. Maka tolong ya, antum seorang santri, dijaga adabnya ketika kajian atau ketika gurunya berbicara di depan. Jangan main sendiri, jangan ngobrol sendiri ya. Bisa jadi adab yang Allah berikan kepada seorang santri, seorang santri adalah mereka lupa terhadap ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari, padahal sudah pernah dipelajari tetapi lupa ya. Di antaranya adalah
bentuk adab Allah, karena mungkin ketika dia di halaqah tidak menjaga adab. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Wa anis Sarri radhiyallahu anhu ta'ala, dan dari As-Sarri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, berkata, la ta'malin nasi syai'an, janganlah kamu melakukan sesuatu karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan janganlah kamu meninggalkan sesuatu karena manusia juga. Wala tu'ti lahum syai'an, dan janganlah kamu memberikan sesuatu karena manusia juga. Wala takshif lahum syai'an, dan janganlah kamu mengungkapkan sesuatu karena manusia. Ya. Maksudnya adalah jangan sampai kita itu mengamalkan sesuatu, beramal sesuatu karena manusia. Ya, ingin dilihat manusia, jangan. Atau supaya dianggap oleh manusia. Dan jangan juga kita itu meninggalkan amalan yang sudah biasa kita lakukan karena manusia. Ya. Karena tadi mungkin mengira, oh nanti supaya saya tidak dianggap sok rajin, ya sudahlah, saya nggak usah sholat duha, besok aja kalau nggak ada orang. Nah, jangan sampai seperti itu. Wala tu'ti lahum syai'an, dan janganlah kita memberikan sesuatu, ya, memberikan apapun itu karena manusia supaya dianggap dermawan atau yang lainnya, ya. Supaya dianggap konco kental, ya, konco kental. Jangan, biasa aja, kasih, ya. Tidak mengharapkan apapun itu. Wala takshif lahum syai'an, dan janganlah kita itu mengungkapkan sesuatu karena manusia. Jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan kita ceritakan, ya, diceritakan kepada manusia. Jangan sampai, ya. Itu bisa menghapus amalan-amalan setelah kita lakukan. Sia-sia amalan kita. Capek-capek beramal, sia-sia. Allah hapus semuanya. Karena tidak menjaga keikhlasan. Dan Imam An-Nawawi melanjutkan lagi, wa anil Qusairi qala, dan dari Qusairi qala, berkata, dan dari Qusairi qala, berkata, afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyati, seutama-utamanya kejujuran, ya, kejujuran yang paling utama, kejujuran yang benar-benar jujur adalah istiwa'us sirri wal alaniyah, samanya antara amalan yang dilakukan ketika sembunyi maupun amalan yang ketika dilakukan di keramaian, ya. Jadi itu kejujuran yang paling jujur adalah ketika kita jujur, ikhlas kita jujur karena Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Baik ketika sendiri maupun ketika di keramaian. Nah, itu adalah kejujuran yang paling jujur dalam keikhlasan. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan lagi, wa anil Harisi al-Muhasibi rahimahullah qala, dan dari Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, qala, berkata, as-sidqu huwallazi as-sadiqu huwallazi la yubali, orang yang jujur adalah
orang yang la yubali, orang yang enggak peduli lagi. Orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli. Walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaiqi min ajli salahi qalbihi. Orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli, meskipun ya, atau ketika seluruh orang itu memujinya, seluruh orang itu memujinya dikarenakan salih min ajli salihi qalbi, dikarenakan baiknya hatinya. Ya. Jadi orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli terhadap pujian manusia dikarenakan baiknya hatinya atau baiknya amalannya. Wala yuhibbu itla'an nasi, dan tidak menginginkan penglihatan manusia. Ya, itla' itu mentelaah. Menelaah itu apa ya? Melihat terus, ya, seperti itu. Ya, orang yang jujur itu tidak menginginkan hal itu, tidak menginginkan penglihatan manusia ala masakiliz dzarri min husni amalihi, sedikit pun dari amalan yang dia lakukan. Jadi orang yang jujur itu adalah orang yang tidak peduli terhadap pujian manusia dan orang yang tidak menginginkan penglihatan manusia terhadap amalan yang dia lakukan. Wala yakrahu itla'an nasi ala sayyi min amalihi, dan tidak membenci penglihatan manusia atas keburukan yang dia lakukan. Jadi ketika dia melakukan keburukan, kesalahan, dia tidak membenci hal itu. Ya, ini ciri-ciri orang yang jujur. Fa inna karahatahu, karena kebenciannya, lidzalika, terhadap hal itu tadi, ya, kebenciannya ketika kesalahannya diketahui oleh manusia, ya, dalilun, adalah bukti ala annahu yuhibbuz ziyadata indahum, bukti bahwasanya dia menginginkan tambahan dari manusia, maksudnya menginginkan pujian-pujian dari manusia, ya, menginginkan hal yang lain dari manusia. Walaisa hadza min akhlaqis siddiqin, dan yang demikian ini bukanlah akhlaknya atau bukan ciri-ciri orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Ya. Shadiq itu orang yang jujur, tapi siddiqun itu orang yang sangat jujur. Sebagaimana Abu Bakar dijuluki oleh Rasulullah as-siddiq, ya, orang yang sangat jujur, as-siddiq, lebih daripada shadiq. Ya. Ciri-ciri orang yang benar-benar jujur adalah yang pertama apa? Apa tadi yang pertama? La yubali, tidak peduli terhadap pujian yang diberikan oleh manusia terhadap amalannya. Wala yuhibbu itla'an nasi, dan tidak menginginkan penglihatan manusia dari amal yang dia lakukan sedikit pun, dan tidak membenci ketika manusia melihat kesalahannya. Nah, kalau dia, karena kalau seseorang membenci seseorang atau membenci ketika amalannya yang salah, ketika kesalahannya itu dilihat oleh manusia, diketahui oleh manusia, maka itu adalah bukti dia menginginkan hal-hal yang lain dari manusia, menginginkan tambahan dari manusia, ya. Dan ini bukan merupakan ciri para orang-orang yang benar-benar jujur.
Kemudian ya, wa an ghairihi, dan dari selainnya, idza talabtallaha ta'ala, dan dari yang lainnya, apabila engkau meminta kepada Allah bisidqi, kejujuran, meminta kepada Allah kejujuran, a'taqallahu mir'atan, Allah akan memberikanmu mir'atan, cermin, ya, tubsiru fiha kullu syai'in min ajaibid dunya wal akhirah, yang dari cermin itu tadi kamu bisa melihat semua dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat, ya. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku, jadikan aku orang-orang yang jujur, maka diperumpamakan, maka Allah akan berikan cermin, yang di dalam cermin itu tadi kita bisa melihat hal-hal yang menakjubkan di dunia maupun di akhirat. Maksudnya Allah akan berikan ganjaran yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang jujur, ya. Tentunya orang-orang yang jujur lebih terutama lagi di dalam keikhlasan, ya. Allah akan berikan bahkan lebih banyak dari apa yang dia harapkan, balasan di dunia maupun di akhirat. Ya akhi, niat keikhlasan ini perlu dijaga, ya. Apalagi seorang santri, jangan sia-siakan waktunya, ya. Karena orang yang selalu mengingat Allah, ya, orang yang selalu mengingat Allah, kebiasaannya, aktivitasnya itu bernilai ibadah. Karena apa? Dia selalu meniatkan kebiasaannya karena ibadah, karena Allah. Ya Allah, ya, aku tidur berniat supaya aku kembali sehat ketika melakukan kegiatan berikutnya, ya, seperti itu. Kemudian ya Allah, aku main bola supaya aku tetap semangat dalam belajar nantinya setelah main bola. Kemudian ketika makan, dia niatkan untuk Allah, ya Allah, aku makan supaya aku kuat dalam belajar. Maka niat makannya ini akan bernilai ibadah, main bolanya akan bernilai ibadah, ya, mandinya, tidurnya akan bernilai ibadah ketika dia niatkan karena Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan ciri-ciri orang yang lalai, orang yang lupa, kebiasaan hidupnya atau aktivitasnya kesehariannya, ya, sholatnya, ya, kemudian menuntut ilmunya, zikirnya, membaca Al-Qur'annya, itu tidak bernilai pahala, tetapi bernilai kebiasaan saja. Karena apa? Dia lalai, tidak meniatkan karena Allah. Percuma sholat, ya sholat, baca Al-Qur'an, sekolah, tidak niatkan karena Allah, habis sudah, sia-sia amalan antum kalau tidak dijaga niatnya, ya. Oleh karena itu hendaknya para santri, ya, selalu menjaga niatnya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang lalai. Selalu ingat Allah. Apapun yang antum kerjakan di mahat ini, itu bernilai ibadah. Tetap semangat, ya. Nangisnya antum, laparnya antum, ya, capeknya antum, bau badannya antum ketika enggak kebagian kamar mandi, bernilai pahala insyaallah, ya. Yang penting tetap ingat bahwa apapun yang kalian lakukan dalam lingkungan menuntut ilmu adalah berpahala, dan bila diniatkan karena Allah akan Allah janjikan pahala, tidak sia-sia amalannya, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.
karena sudah waktunya salat Isya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.